Nah, jadi untuk di bagian tabel ini kan cara kerjanya ada berupa menampilkan list tabelnya, terus diklik maka akan menampilkan data-datanya. Refresh ini digunakan untuk merefresh seperti biasa. Nah, jadi kalau untuk bagian sini, metode sini digunakan untuk memilih list apa tadi yang dipilih, terus maka akan menjalankan kodenya. Nah, cara kerja kodenya ini kan adalah berupa itu, berhubungan di bagian database helper. Yang di bagian sini digunakan untuk membuat objek yang sebagai menjadi sebuah model. Nah, di bagian sini untuk di looping bagian sini untuk mendapatkan ID, nama, alamat, nomor handphone, kerjaan. Yang mana ini didapat daripada model anggota bagian sini, yang mana model ini digunakan untuk menyusun data yang telah selesai habis dikuerikan tadi. Ini digunakan untuk menyusunnya dan ditampilkan di bagian sini, ditampilkan bagian sini. Kalau ini kan itu sebenarnya sih buat objek kan buat objek sih. Menurut saya di bagian sini tuh digunakan lebih mudah nih katanya itu untuk tabelnya, untuk kolom tabelnya. Nah, seperti itu. Di modelnya maksudnya model untuk kolom-kolom baris ini sesuaikan di ID, nama, alamat, sesuaikan. Nah, kalau di bagian sini get all anggota detail itu untuk mengambil ini. Nah, untuk mengambil keseluruhan datanya tereksekusi dan terus di looping. Yang mana kan ini di looping, yang mana ini nih ini supaya memasukkan datanya ke bagian ini. Apa ya, lebih kayak mengirim datanya ke bagian model sini. Nah, di bagian model sini kan ada ID, nama, alamat, nomor HP, pekerjaan. Nah, itu ngirim. Nah, terus setelah dikirim itu kan cara untuk mendapatkannya ya menggunakan getter. Nah, getternya itu kan yang berada di bagian sini. Nah, di bagian sini untuk menampilkan data-datanya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, bukan saya sih, maksudnya tuh bagian sini itu kan digunakan untuk mengambil data, terus mengirim datanya tuh ke bagian model untuk diformat lah anggapannya supaya terjaga datanya. Terus bagian sini kan metode ini digunakan untuk mengirim nantinya datanya ke dalam sini, ke dalam, bukan untuk diformat di tabel. Nah, di bagian sini untuk memformat urutan tabelnya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, kalau untuk di bagian apa ya, konfigurasi database-nya atau supaya database terhubung, cara kerjanya saya gunakan itu seperti ini. Karena saya minta dengan AI juga, cara kerjanya ya saya paham juga karena sudah pernah pakai. Cuma tidak seluruhnya paham persis. Cuma ya paham di bagian beberapa sisinya, paham apa yang dirubah. Dan di bagian sini saya menggunakan metode yang aman untuk menyimpan data saya, username database ini dan passwordnya. Nah, saya simpan bagian sini. Nah, supaya lebih aman di config.properties. Nah, begitu. Ini kan untuk di bagian untuk pengecekan apakah error atau berhasil. Hasil maka akan menampilkan pesan, kalau gagal menampilkan pesan juga. Nah, ini petnya, pet untuk mengetahui bagian sini. Terus selanjutnya ya seperti biasa, kita kayak untuk menyebutkan, untuk mencari ya seperti kan saya ketahui ini untuk mendapatkan koneksinya. Dan saya hampir kelupaan bahwa di bagian di sini, bagian class combo box ini kan combo item ini kan tadi lupa saya jelaskan adalah di bagian combo item ini digunakan untuk pembagian bagian datanya. Ada yang digunakan untuk mengambil ID, ada yang digunakan untuk menampilkan.
Ini sudah sih, cuma bagian sini belum saya biasakan tadi. Cuma sistemnya sama saja yang di bagian sini untuk pengambilan peminjaman tadi. Di bagian sini. Nah, di bagian sini fungsinya. Nah, itu kok. Ini. Di bagian sini untuk mengambil itunya, ID-nya di bagian sini kan digunakan untuk mengambil value. Bukan, value-nya ditampilkan di bagian buat anggota tadi. Di sini. Bukan. Oh ya, di bagian sini. Digunakan untuk menampilkan yang di bagian sini. Seperti itu. Sekian dari penjelasan aplikasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi memang banyak kekurangannya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.